Halo, perkenalkan, nama aku Ayu Mafira. Aku dari kelas H S1 Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo. Di sini aku mau menjelaskan tentang model kerja. Nah, sebelum aku menjelaskan apa itu model kerja, di sini tuh ada paparannya. Aku mau menjelaskan tentang pengertian model kerja dulu ya. Nah, pengertian model kerja ini adalah satu, perusahaan yang membutuhkan dana untuk kegiatan operasionalnya. Itu meliputi membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, air, telepon, membayar angsuran dan biaya utang, dan lain-lainnya. Yang kedua ada alokasi dana untuk biaya-biaya operasional adalah dalam rangka memperoleh hasil dari penjualan produk atau jasa perusahaan. Dan selanjutnya ada working capital. Working capital ini adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari dan elemen-elemen lancar, aktiva lancar, dan utang lancar. Dan selanjutnya ada 3 konsep modal kerja. Yang nomor satu ada konsep kuantitatif, yaitu jumlah keseluruhan aktiva lancar, kas, surat berharga, piutang, persediaan. Disebut juga gross working capital. Yang kedua, konsep kualitatif, yaitu kelebihan aktiva lancar di atas utang lancar, disebut juga net working capital. Yang ketiga, ada konsep fungsional. Dasar konsepnya adalah fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan dan dana yang dialokasikan ke bagian aktiva dimasukkan untuk memperoleh pendapatan income baik current income maupun future income. Dan yang ketiga, konsep fungsional merupakan konsep pengenai modal yang digunakan untuk menghasilkan core income. Selanjutnya ada konsep modal kerja fungsional, yaitu satu, modal kerja real. Itu ada kas, piutang 75%, persediaan, depresiasi bangunan, depresiasi mesin. Dan yang kedua ada modal kerja potensial. Keuntungan dari piutang 25% dan surat berharga. Yang ketiga bukan modal kerja, yaitu tanah, bangunan, dan mesin. Nah, di sini aku menjelaskan tentang jenis modal kerja. Di sini ada terbagi menjadi 2 golongan, yaitu yang satu modal kerja permanen, yaitu kerja primer dan kerja normal. Yang kedua modal kerja variabel, itu meliputi kerja musiman, kerja siklis, dan kerja darurat. Jenis-jenis modal kerja: modal kerja darurat, modal kerja siklis, modal kerja musiman. Dan ada juga modal kerja normal dan kerja primer. Kebijakan modal kerja. Kebijakan yang satu ada kebijakan konservatif sebagai modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Dan kebijakan modal kerja. Kebijakan yang kedua ada kebijakan agresif. Sebagian modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian modal kerja permanen dan modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Menentukan kebutuhan modal kerja, yaitu metode perputaran modal kerja. Kebutuhan modal kerja ditentukan oleh perputaran dari komponen-komponen modal kerja, itu perputaran kas sama dengan penjualan dibagi rata-rata kas. Kedua, perputaran piutang sama dengan penjualan dibagi rata-rata piutang. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok persediaan dibagi rata-rata persediaan. Penentuan modal kerja. 1. Kas sama dengan sales atau perputaran kas. 2. Piutang dagang atau sama dengan sales perputaran piutang dagang. Persediaan sama dengan sales perputaran persediaan. Utang dagang sales perputaran utang dagang. Utang wesel sales perputaran utang wesel. Dan yang terakhir utang pajak sales perputaran utang pajak. Nah, di sini aku mau ngasih tahu soalnya ya.
itu dia tadi video singkat dari saya. Terima kasih buat yang udah nonton. Salah dan kurangnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.